Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini adalah ketua kelompok 9 dan saya yang akan mengawali presentasi kali ini dengan mata kuliah pengantar bisnis dan materi pengenalan sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Sabik Tobel Afkar dengan NIM 230803102067 dan dengan teman saya bernama. Perkenalkan, nama saya Dirta Eka Septana Zarina Zahra, NIM 230803102020. Saya Friska Alina Mutika dengan NIM 2308031020014. Sebelum memasuki materi yang akan kami bahas kali ini, saya akan membacakan pokok pembahasan di dalam video hari ini. Pertama ada pengertian, dan kedua ada fungsi dari sumber daya manusia, dan yang ketiga ada tujuan dari sumber daya manusia, dan yang keempat ada contoh dari sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah orang produktif yang bekerja sebagai tenaga penggerak bagi suatu organisasi, baik di dalam institusi maupun di dalam perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset. Mereka harus dilatih dan keterampilan mereka dikembangkan lebih lanjut. Di sini juga saya akan membacakan pengertian sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama ada Sony Sumarsono. Sony Sumarsono mendefinisikan bahwa sumber daya manusia memiliki beberapa pengertian, yaitu sumber daya manusia adalah usaha kerja yang bermanfaat bagi kelangsungan produksi. Yang kedua, sumber daya manusia adalah kelompok manusia yang terdiri dari manusia yang memiliki skill atau kemampuan untuk memberi jasa. Yang kedua ada dari MTE Haryanja. Haryanja mengidentifikasikan SDM sebagai salah satu faktor penting bagi sebuah perusahaan selain dari faktor modal. Faktor sumber daya manusia dianggap vital karena membutuhkan pengelolaan yang benar dan baik dalam rangka peningkatan mutu organisasi ataupun perusahaan. Yang ketiga ada Mattis dan Jackson. Menurut Mattis dan Jackson, sumber daya manusia adalah cetak biru, rancangan untuk berbagai sistem formal di perusahaan dan organisasi untuk memastikan bahwa penggunaan bakat dan minat manusia bisa secara efektif dan efisien mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang keempat ada dari Hasibuan. Dalam pandangan Hasibuan, sumber daya manusia adalah orang-orang dan dengan kemampuan terintegrasi yang ditandai oleh pemikiran yang baik dan kinerja fisik. Perilaku dan karakter sumber daya manusia berasal dari lingkungan, sementara kinerja dan motivasi bekerja berasal dari keinginan mereka sendiri. Yang kelima ada dari Ermaya. Pemahaman sumber daya manusia menurut Ermaya adalah faktor utama yang penting untuk setiap proses pembangunan negara, perusahaan, dan organisasi. Sumber daya manusia memiliki dampak positif pada perkembangan ini yang perlu diatur dan dipelihara. Peran yang dimiliki sumber daya manusia ada dua, yaitu sebagai objek dan subjek dari proses pembangunan. Yang keenam ada Abdurrahman Fatoni. Abdurrahman Fatoni mengidentifikasikan sumber daya manusia sebagai kekayaan atau modal suatu negara yang penting bagi semua aktivitas dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Untuk alasan ini, analisis perkembangan diperlukan dengan metode yang cocok yang memperhitungkan unsur-unsur yang berbeda seperti waktu, keterampilan, dan daya yang dimiliki setiap orang. Yang ketujuh ada Ghazali Syadam. Ghazali Syadam mengidentifikasikan sumber daya manusia sebagai sumber human research yang merupakan sumber utama kegiatan di daerah tersebut. Beberapa ahli mengatakan bahwa sumber daya manusia adalah sekelompok pekerja yang memberikan kekuatan dan upaya kepada suatu organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan beberapa fungsi dari sumber daya manusia. Yang pertama yaitu sebagai tenaga kerja. Jadi penduduk yang umur 15 sampai 50 tahun atau bisa lebih sampai 64 tahun itu bisa bekerja dan mereka bisa melakukan bisnis apapun yang untuk menghasilkan penghasilan dan berbisnis itu kepada orang lain. Yang kedua, sumber daya manusia sebagai tenaga ahli. Sumber daya manusia bersama dengan teknologi dipandang sebagai keunggulan kompetitif dalam kualifikasi sumber daya manusia sebagai ahli dalam proses mengejar ketinggalan
untuk pembangunan ekonomi. Yang ketiga, sumber daya manusia sebagai pimpinan perusahaan. Menjadi pemimpin bisnis yang baik adalah seseorang yang memiliki keterampilan interpersonal yang luar biasa untuk memperbaiki hubungan yang rusak dengan orang-orang dalam suatu organisasi. Yang keempat, sumber daya manusia sebagai tenaga usahawan. Pengusaha adalah siapa saja yang mampu bekerja secara mandiri, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, untuk menghasilkan jasa atau barang yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai wirausaha, staf harus dilibatkan dalam proses produksi. Yang kelima adalah pengorganisasian penggunaan berbagai faktor produksi. Pengorganisasian adalah cara bagi manajemen untuk menjalankan struktur formal untuk memanfaatkan sumber daya keuangan fisik, komoditas, dan manusia yang terbaik dari suatu bisnis. Yang keenam, sumber daya manusia sebagai produsen. Yang dimaksud dengan produsen adalah pihak atau agen yang melakukan produksi untuk menilai kembali suatu objek atau untuk menciptakan barang baru yang lebih berguna untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh, sumber daya manusia sebagai konsumen. Konsumen adalah setiap pengguna barang dan jasa yang ditawarkan dalam masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, keluarga mereka, atau untuk orang lain, bukan untuk perdagangan. Selanjutnya, tujuan sumber daya manusia. Yang pertama ada tujuan sosial. Tujuan sosial ada agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan masyarakat. Implikasi dari tujuan sosial sumber daya manusia di perusahaan adalah ditambahkannya tanggung jawab sosial ke dalam tujuan perusahaan seperti program kesehatan lingkungan, proyek perbaikan lingkungan, program pelatihan, dan pengembangan. Yang kedua, ada tujuan organisasional. Tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Divisi sumber daya manusia untuk meningkatkan efektivitas organisasional dapat dilakukan dengan menyediakan tenaga kerja yang terlatih dan berinovasi tinggi, mengembangkan kualitas kerja, menyediakan kesempatan kerja yang sama bagi setiap orang. Yang ketiga, tujuan fungsional. Tujuan fungsional itu untuk mempertahankan kontribusi divisi sumber daya manusia pada tingkat yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh organisasi. Selanjutnya yang keempat, tujuan individu. Tujuan individu adalah tujuan pribadi dari setiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak dicapai melalui aktivitas dalam organisasi tersebut. Untuk lebih jelasnya, contoh sumber daya manusia semisal seseorang lulusan SMK, SMA, atau siapapun yang berusia di atas 18 tahun yang memiliki keterampilan tertentu dan dapat dikembangkan untuk bekerja di perusahaan atau industri. Contoh lainnya semisal seorang karyawan, eksekutif, insinyur, dan masih banyak lagi. Sekian pembahasan materi pengenalan sumber daya manusia dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.